petugas gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Indralaya, dan Polsek Tanjung Raja berhasil mengungkap sindikat pencurian lintas provinsi. Sindikat ini merupakan beberapa orang yang mencuri perlengkapan laboratorium di sejumlah sekolah di berbagai provinsi seperti Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Kasus ini terungkap selesai 6 sekolah di Ogan Ilir melaporkan adanya aksi pencurian sejumlah unit komputer sekolah. Pihak kepolisian berhasil meringkus 5 tersangka pembobolan sekolah tersebut. Kelimanya merupakan warga Jakarta yang sudah beraksi di 25 TKP. Dari hasil pencurian komputer hingga peralatan laboratorium sekolah, kelimanya mendapat keuntungan sebesar 276 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi terkait, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana. Halo, selamat sore Agung. Selamat sore, Firda dan Tribunnews. Tribunnews maksud kami. Jelaskan bagaimana awal aksi sindikat pencurian lintas provinsi ini terungkap dan sudah berapa lama sindikat ini menjalankan aksi mereka? Ya, Firda dan Tribuners, dapat kami sampaikan aksi ini berawal saat petugas gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Tanjung Raja, dan Polsek Indralaya mendapat laporan pencurian pembobolan laboratorium sekolah di wilayah Ogan Ilir. Petugas yang mendapat laporan lalu melakukan penyelidikan hingga didapatlah 5 orang pelaku yang ditangkap di Prabu Muli. 4 orang ditangkap di Prabu Muli. Prabu Muli berjarak 65 km dari Ogan Ilir, dan setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap 1 orang tersangka di Penjaringan, Jakarta Utara. Demikian, Firda. Agung, bisa dijelaskan bagaimana modus operandi sindikat ini dalam melakukan aksinya? Ya, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pengakuan dari salah satu tersangka bernama Pijay yang juga otak pelaku, mereka menggunakan Google Maps untuk mencari sasaran pencurian, diantaranya sekolah-sekolah. Dengan mereka, sindikat ini memanfaatkan situasi saat belajar daring untuk membobol sekolah tersebut. Jadi komplotan ini berkeliling di Jawa dan Sumatera, seperti di Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk mencari sekolah-sekolah ini. Setelah dirasa aman, ada rekan mereka di titik lokasi yang dituju, mereka baru melancarkan aksi mereka. Demikian, Firda. Berarti bisa disebut kosongnya sekolah membuat para pelaku ini mengambil kesempatan tersebut, Agung, seperti itu? Ya, Firda, benar. Jadi menurut pengakuan para pelaku yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Ogan Ilir, mereka memanfaatkan situasi ini, situasi belajar daring, untuk membobol sekolah tersebut di siang hari dan juga memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Oke, Agung, apa saja peran ya para tersangka ini dalam melakukan aksinya itu? Dan mungkin ada tersangka lainnya selain 5 orang ini? Ya, Firda, dapat kami jelaskan. 5 orang tersangka ini, 5 orang tersangka ini, kelima-limanya merupakan warga DKI Jakarta. 4 orang ditangkap di Prabu Muli di wilayah Sumatera Selatan, dan 1 orang ditangkap di Penjaringan, Jakarta Utara, setelah polisi gabungan Polres Ogan Ilir, Polsek Tanjung Raja, dan Polsek Indralaya melakukan pengembangan hingga ditangkaplah tersangka terakhir di Penjaringan, Jakarta Utara. Tersangka ini berperan sebagai penadah barang curian. Firda. Oke, setelah melakukan pencurian, Agung, kemana para tersangka mendistribusikan barang hasil curiannya? Ya, Firda, dapat kami sampaikan bahwa Polres Ogan Ilir saat ini sedang menyelidiki modus operandi ini, di mana para tersangka mengaku mendistribusikan barang hasil curian melalui bus akap, melalui jasa pengiriman barang. Jadi mereka menitip di loket bus di wilayah Mesuji, Provinsi Lampung, dan mendistribusikan barang hasil curian di Sumatera Selatan menuju DKI Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Firda. Oke, Agung, mungkin adakah residivis dalam sindikat pencurian ini, atau apakah mereka merupakan pemain baru atau seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menjelaskan bahwa saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap sindikat ini. Adapun tindak kejahatan serupa yang dilakukan di luar Sumsel, di Lampung, DKI Jakarta, dan Banten, itu merupakan kewenangan dari Polda masing-masing daerah tersebut. Nah, sementara untuk
tersangka, satu di antaranya merupakan residivis, yakni otak pelaku pencurian ini bernama Pijay. Demikian, Firda. Terkait hukuman untuk para tersangka sendiri seperti apa, Agung? Ya, untuk 4 tersangka pencurian dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara satu tersangka terakhir yang ditangkap di Jakarta dijerat pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan lebih dalam terkait sindikat ini, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.